Selamat datang di Belajar Kekristenan Channel. Sebuah channel yang membahas teologi Kristen dan hal ekwal di dalam kehidupan Kristen di bawah asuhan Bapak Jaka Marianto. Mari kita simak ulasan penting hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya. Shalom saudara, selamat berjumpa kembali dengan saya Jaka Marianto. Saat ini di bawah bimbingan Bapak Dr. Marula Pasaribu, saya mengajak saudara untuk belajar tentang doktrin yang penting di dalam iman Kristen, yaitu sejarah perkembangan doktrin Kristologi. Langsung saja sebagai pendahuluan, bahwa doktrin Kristologi telah menempati pusat pengajaran gereja sejak awal. Berbagai wujud usaha awal perumusan doktrin ini ditemukan sepanjang Perjanjian Baru. Meskipun bentuknya sederhana dan tidak selalu diungkapkan dengan jelas, namun inti terpenting keyakinan gereja purba atau gereja mula-mula tentang doktrin ini cukup jelas. Pemahaman tentang siapa Yesus Kristus sebenarnya menjadi perhatian utama bagi orang percaya. Perkembangan kristologi di gereja mengalami perjalanan yang panjang dan kompleks, terutama dalam menetapkan pandangan resmi tentang keberadaan Yesus Kristus. Jadi kristologi berhubungan erat dengan inkarnasi Yesus, yang menjadi bukti utama di dalam pengajaran kekristenan. Jadi kristologi merupakan bagian yang sangat penting dalam fondasi iman Kristen. Kemudian saudara, dari hal ini kita akan belajar beberapa hal yang penting. Yang pertama yaitu tentang keilahian Yesus, tentang kemanusiaan Yesus, kemudian kontroversinya, termasuk kesatuan ilahi dan insani Yesus, bahkan sampai bentuk final. Yang pertama tentang keilahian Yesus, kalau kita mengutip dari Yohanes 1, ayat 1 sampai 3 dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, dan segala sesuatu dijadikan olehnya, dan tanpanya tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dari ayat ini jelas sekali saudara, bahwa ayat ini menekankan Yesus sang firman itu adalah pencipta alam semesta. Jadi boleh dikatakan membuktikan inilah bentuk kealahan, keilahian Yesus Kristus itu sendiri. Bahkan Paulus juga menulis dalam Kolose 2:9, di mana dikatakan sebab dalam dia secara fisik tinggal seluruh kepenuhan keilahiannya. Hal ini jelas menunjukkan bahwa keilahian sepenuhnya ada dalam Yesus Kristus secara fisik. Jadi kesatuan antara firman dan Allah, itu Allah Bapa, tidak saling mengurangi dari sifat keilahian tersebut. Kesatuan ini merupakan ciri dari firman dan Allah Bapa sendiri. Jadi meskipun ada kesatuan namun tidak saling mengurangi hakikatnya. Saudara, kita lanjut lagi. Dasar pemahamannya bahwa di dalam bahasa asli ada kata ho, ini menunjukkan istilah logos, dan ton untuk theon. Jadi dari kata-kata ini menunjukkan adanya perbedaan identitas, namun keduanya tetap esa, tetap satu, saudara. Kemudian kalau kita belajar tentang kemanusiaan Yesus, dalam Perjanjian Baru, Yohanes 1:14 dikatakan, dan firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Hal ini juga disambung dalam Ibrani 4:16 dikatakan, sebab kita tidak mempunyai imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita, tetapi yang diuji sama seperti kita di segala hal, hanya dia tidak berbuat dosa. Dari ayat ini kita pelajari bahwa Yesus ini juga manusia biasa seperti kita, mengalami pencobaan, mengalami kelemahan yang dirasakan manusia, tapi bedanya Yesus tidak berbuat dosa. Kemudian saudara, di mana firman yang berinkarnasi menjadi manusia
tidak mengurangi kondisi atau keberadaan apapun. Yesus Kristus tergolong sebagai manusia biasa yang ada di bumi. Dia lahir juga melalui seorang wanita, perawan Maria. Dia juga berwujud daging, ya, dapat diraba, ya, dapat dilihat. Ya. Ini merupakan suatu fakta sejarah yang telah terjadi sekali untuk selamanya, saudara. Karena apa? Di luar inkarnasi tidak ada Allah yang menjadi rupa manusia. Ya. Jadi hal ini memberikan pola kemanusiaan sejati dari Yesus itu sendiri. Kemudian saudara, kita akan belajar tentang kontroversi sejarah doktrin kristologi. Ya. Kontroversi ini juga terbagi beberapa masa atau zaman. Ya. Yang pertama pada masa abad pertama sampai pada masa Konsili Kalsedon. Yang kedua, abad pertengahan hingga pra-reformasi di gereja konsili. Kemudian masa reformasi hingga post-reformasi. Bahkan di era modern atau abad 19 dan akhirnya kontroversi terjadi pada zaman saat ini. Yang pertama saudara, kita melihat kontroversi yang terjadi pada abad pertama sampai pada masa Konsili Kalsedon. Ada beberapa pengajaran yang menyimpang dari kristologi. Yang pertama ada gnostik. Ini merupakan ajaran pada abad pertama atau pada masa gereja mula-mula yang terpengaruh adalah ajaran dualisme yang menolak kemanusiaan Yesus dan menekankan tubuh atau daging ini adalah fana, sehingga berkeberatan dan menolak Yesus sebagai Allah yang menjadi manusia. Ya. Bahkan hal ini sudah diingatkan Paulus dan Yohanes, ya, bahwa akan terjadi pengajaran sesat yang tertulis dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 20-21 dan Yohanes 4 ayat 1-3. Ya. Kemudian tokoh yang terkenal dari ajaran gnostik adalah Valentius. Ya. Kemudian gnostik sendiri ini berasal dari bahasa Gerika, yaitu gnosis, yang mempunyai arti pengetahuan, yang maksudnya adalah hikmat tinggi yang rahasia dan tersembunyi mengenai asal-usul dan tujuan hidup manusia. Jadi menurut aliran ini bahwa hanya orang rohani yang dapat memasuki rahasia dan dapat dipuaskan dari pengertian itu sendiri. Kemudian juga ada ajaran ebonit, ya. Ajaran ini menekankan pemikiran yang menyangkal keilahian Kristus. Ajaran ini beranggapan bahwa Yesus dikandung secara insani, sehingga ia tetap sebagai manusia biasa, saudara, yaitu anak Yusuf dan Maria. Bahkan kaum Ebonit meyakini bahwa Yesus memperoleh kualitasnya sebagai Mesias, ya, sebagai Allah setelah dia dibaptis dan Roh Kudus turun atas Yesus. Ia hadir sebagai Mesias yang berkhotbah tentang etika kerajaan Allah saja dan mati sebagai karya pengorbanannya yang terakhir dalam pendekatan ekskatologisnya. Jadi kemanusiaan Yesus yang sempurna mengasihi sama sebagai teladan bagi orang Kristen untuk mengasihi orang-orang yang menderita. Ya. Jadi Yesus sebagai manusia sempurna sebagai teladan dalam mengasihi orang-orang yang menderita. Ada juga ajaran Origenes, ya, ini tokohnya Origen, ya. Ia mengajarkan tradisi yang membedakan antara kealahan penuh Bapa dan kealahan yang lebih rendah dari Putra atau Yesus. Tidak meyakini kealahan Yesus sepenuhnya, karena menganggap Yesus lebih rendah daripada Allah Bapa. Ya. Jadi beranggapan bahwa Putra Allah atau Yesus adalah logis, hanya istilahnya akal saja yang digambarkan pada setiap makhluk, ya. Kemudian menggambarkan bagaimana hubungan antara Bapa, Anak dan Roh Kudus. Origenes menyatakan bahwasanya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus digambarkan secara subordinasi, ya. Yang artinya apa? Di antara ketiga oknum ini, baik Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus, ya, kedudukannya ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah, ya. Bahkan dia meyakini semua roh diciptakan Allah, tetapi roh itu tidak setia pada Allah, sehingga terbelenggu dalam tubuh mereka. Juga ada ajaran apolinaris. Pada ini disebut opiliranisme, ya, di mana mengatakan bahwa Kristus memiliki sifat manusia yang tidak lengkap. Berarti kemanusiaan Yesus itu tidak lengkap.
Ia memiliki tubuh manusia, tapi bukan roh manusia. Dia hanya memiliki logos ilahi. Ya. Jadi sifat ilahi saja yang ada. Opinaris juga menawarkan jalan keluar untuk memecahkan kebutuhan berkaitan dengan dua natur Kristus dengan cara menerima pandangan Yunani tentang trikotomi. Ya. Jadi dari konsep ini jelas sekali ajaran Apollinaris mengorbankan seutuhnya kemanusiaan Yesus dan menyatakan bahwa Kristus bukan Allah, tapi manusia biasa, namun substansinya lain. Kemudian saudara, ada ajaran Nestorius. Nestorius berpandangan bahwa hubungan antara kedua tabiat Kristus tidak begitu erat. Ya. Baik manusia, baik Allah hanya tidak begitu erat. Dia menganalogikan hubungan tersebut seperti minyak dan air dalam satu gelas. Jadi zatnya tidak bisa bersatu, tidak bisa bercampur, tapi masing-masing mempertahankan sifatnya. Ya. Pandangan ini menganggap bahwa Kristus memiliki dua pribadi. Dalam hal ini, Nestorius mengikuti pendekatan manusia firman. Maksudnya apa? Bahwa ia melihat Yesus sebagai manusia yang didiami oleh Allah firman. Dari ajaran ini melemahkan doktrin inkarnasi yang mengajarkan Allah yang menjadi manusia. Ya. Dan saudara, kita masuk dalam kontroversi abad pertengahan hingga pra-reformasi gereja konsili. Ada beberapa ajaran yang menyimpang dalam abad ini. Yang pertama, ajaran monofisit. Pemahaman ini Yesus seakan hanya satu kodrat atau satu kehendak saja, disebut kehendak ilahi manusia. Kelompok ini disebut monoteletes atau satu kehendak atau satu keinginan. Paham ini mengajarkan bahwa sesungguhnya tabiat Kristus itu hanya satu saja. Kemanusiaan Kristus itu diisi atau dipengaruhi oleh keilahiannya sehingga menyerupai kemanusiaan. Maka pandangan ini disebut juga dengan pandangan atau ajaran monofisit. Mono artinya satu, fisis artinya tabiat. Ya. Mereka berpendapat bahwa dalam Kristus kedua sifat ini bersatu sepenuhnya dalam satu natur ilahi. Kemudian ada juga ajaran John of Damascus. Ia memiliki pandangan kristologi Gereja Timur dengan pendapatnya tentang adanya suatu hubungan yang terus-menerus antara natur ilahi dan manusiawi dalam Kristus. Suatu persatuan antara sifat ilahi dan natur manusiawi. Sehingga natur manusiawi itu dilalihkan dan bisa juga dikatakan bahwa Allah menderita dalam daging. Ya. Pandangan ini cenderung merendahkan natur manusia Yesus, ya, yang dianggap hanya sebagai logos saja. Meskipun demikian, saudara, yang menarik dari pandangan ini, ia mengakui adanya kerjasama antara dua natur tersebut, walaupun kehendak manusiawi dianggap lebih rendah dari kehendak ilahi. Ya. Jadi menurut dia, Kristus itu bernatur ilahi, yaitu logos yang merupakan anak tunggal Allah. Namun di sisi lain, ia menganggap bahwa Kristus menjadi anak Allah hanya semata-mata karena diadopsi oleh Allah. Ya. Kemudian kita mau belajar kontroversi di masa reformasi hingga post-reformasi. Menurut Birchhoff, bahwa reformasi gereja tidak membuat perubahan besar dalam doktrin kristologi. Gereja Roma maupun gereja-gereja reformasi menerima doktrin kristologi yang telah dikemukakan dalam Konsil Kalsedon. Perbedaannya terletak pada masalah lain yang berkaitan dengan kristologi. Masalah itu tersebut berkenaan dengan kehadiran Kristus dalam upacara perjamuan Tuhan atau perjamuan kudus, di mana Luther meyakini bahwa Kristus hadir di mana-mana dan meskipun ada di surga, tubuhnya hadir dalam perjamuan kudus. Pengajaran berkenaan dengan kehadiran fisik Kristus dalam perjamuan Tuhan atau perjamuan kudus yang disebut communication idiomatum yang memiliki makna bahwa setiap natur Kristus mengalirkan natur yang lain atau pirikoresis. Ya. Kemudian kemanusiaannya mengambil bagian atribut ilahinya. Oleh karenanya pandangan ini Luther dituduh oleh Zwingli sebagai aliran bidat kuno, etukisme, yang mencampur adukan dua kodrat Yesus.
Demikian juga dengan Calvin yang mengeluhkan bahwa Luther telah menghancurkan tubuh Kristus. Saudara, Martin Luther menolak tuduhan ini. Ia mengatakan bahwa pengajarannya itu menggabungkan dua kodrat menjadi satu pribadi. Pada reformator lainnya ada John Calvin, ya, sehubungan dengan doktrin kristologi atau pengajaran tentang pribadi Kristus Yesus. Calvin mengajarkan bahwa kedua natur tersebut disatukan tanpa adanya transfer atribut. Jadi kedua natur tersebut disatukan tanpa kehilangan atribut masing-masing. Kemudian pandangan kristologi Calvin begitu tradisional. Calvin menggemakan ajaran Anselmus dalam karyanya Mengapa Allah Menjadi Manusia, dan juga berpegang teguh pada rumusan Konsil Kalsedon dan tidak mau terjebak pada kesalahan historian dan etikus pada saat itu. Kemudian kita akan melihat kontroversi di era modern hingga abad ke-19. Memasuki abad modern ditandai orang mulai berpikir kritis seiring majunya ilmu pengetahuan. Bahkan lain menulis pada abad 17 dalam skala terbatas dan abad 12 skala besar, orang-orang mulai menyerang dan mengkritik Kristenan demi akal mereka. Ya. Di masa ini mulai muncul kritik historis atau kritik sejarah yang berdampak terhadap teologi Kristen. Dan ini cukup mengguncangkan di mana-mana tulisan-tulisan Alkitab diteliti ya, kemurniannya. Jadi pengenalan historis tentang Manusia Yesus sudah dianggap tidak relevan lagi dengan iman Kristen. Mistos inilah yang berhadapan kepada orang percaya dalam gambaran perjanjian baru berkaitan dengan Yesus. Jadi fakta sejarah tentang Yesus dikatakan telah dirubah menjadi cerita mistos mengenai suatu oknum ilahi yang berpraeksistensi. Lalu saudara, inkarnasi dan dengan darahnya dapat menebus dosa-dosa manusia, bangkit dari kematian, naik ke surga, dan akan datang kembali dan mulai zaman baru. Nah, inilah menjadi permasalahan sendiri dari golongan ini, saudara. Kemudian kita lihat ajaran Gottfried Thomasius. Pada abad ini juga timbul pemikiran baru berhubungan dengan kristologi. Tokohnya itu Gottfried Thomasius. Dengan pemikirannya yang tentang inkarnasi. Menurut dia, inkarnasi merupakan pembatasan diri putra Allah atau Yesus. Ia menambahkan bahwa selama inkarnasi, pribadi Allah Putra atau Yesus ini tidak dapat mempertahankan kealahannya. Meskipun dirinya seorang teolog Lutheran, tetapi ia menolak penjelasan Martin Luther tentang komunikasi properti, yaitu suatu yang menyoroti makna mendasar inkarnasi bagi keselamatan yang menjadi nyata dalam perjalanan hidup Kristus. Saudara, dalam pemikirannya, inkarnasi akan menjadi sempurna jika anak Allah atau Yesus menyerahkan dirinya dalam batasan manusia. Ajaran ini didasarkan pada Filipi 2 ayat 6-8, di mana Thomasius mendefinisikan bahwa kenosis sebagai pertukaran dari satu bentuk ke bentuk lain. Jadi Kristus mengosongkan dirinya dari bentuk yang satu dan mengambil alih bentuk yang lain. Kemudian yang kita pelajari yaitu kelompok liberalisme. Ya. Di zaman modern muncul juga kelompok liberalisme, ya, di mana kelompok ini melihat bahwa Alkitab itu sebagai buku biasa, ya, yang berisi hanya tulisan seperti filsafat, puisi, ya, yang dapat menginspirasi, ya, atau dengan kata lain merupakan elemen manusia untuk mendominasi dalam penulisan Alkitab. Ya. Teologi liberal perlahan mulai menolak elemen supernatural dalam Alkitab, termasuk menolak mujizat, menolak kelahiran Yesus, kelahiran dari Maria. Kemunculan kaum liberalisme ini cukup mengguncang kekristenan yang memegang iman ortodoks Kristen. Ya. Tokohnya yang terkenal Friedrich Schleiermacher, yang merupakan tokoh teologi liberal dan sekaligus pendirinya. Ya. Schleiermacher, ya, awalnya ada orang pietis, namun berjalannya waktu dia tidak dapat menerima doktrin tradisional. Dia menafsirkan bahwa agama
merupakan sebuah perasaan ketergantungan mutlak pada roh dunia yang disebut Tuhan. Ya. Jadi menurut dia, Yesus Kristus adalah manusia biasa yang secara kebetulan dipilih oleh Allah untuk tidak mewarisi dosa asal. Dengan demikian, sejak lahir ia mampu mempertahankan kerohaniannya. Jadi, Schleiermacher mengingkari keilahian Yesus dengan menganggap Yesus sebagai manusia biasa. Yesus merupakan manusia yang sempurna. Kesempurnaannya Yesus itu terjadi ya karena Allah berkenan hadir dalam diri Yesus. Ya. Jadi, Schleiermacher juga merevisi ketidakberusahaan Yesus sebagai penyerahan kesadaran dirinya secara bertahap, akan tetapi lengkap kepada kesadaran Tuhannya. Jadi singkatnya, menurut Schleiermacher, Yesus hanya sebagai guru agung yang bisa memberikan teladan moral saja kepada manusia. Dan saudara, ada ajaran Albrecht Ritschl. Pemikiran modern terus berkembang, ya, di mana Albrecht Ritschl, seorang Lutheran yang kemudian menjadi seorang uskup, ya, berkaitan dengan pandangannya tentang kristologi, ya, menurutnya Yesus Kristus adalah manusia sempurna, memiliki kesatuan dengan Allah Bapa, namun bukan secara metafisik. Ya. Jadi Yesus Kristus disebut anak Tuhan karena menerima atribut ilahi dari Allah untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Ya. Jadi Yesus itu hanya merupakan pekerja Tuhan. Ya. Yesus tidak membahas tentang praeksistensi Yesus. Yesus bisa menjadi karena merupakan manusia yang sempurna, yang memiliki pengetahuan tentang Allah dengan sempurna. Secara singkat, Ritschl memulai kristologinya bukan dari pribadi Kristus, namun dari karya-karya Kristus sebagai manusia biasa. Ya. Kemudian ya, dia menempatkan Yesus sebagai model dan pelopor agama, seorang yang dipengaruhi Allah lebih daripada seorang penyelamat ilahi. Ini juga ada ajaran Karl Barth. Ya. Menurut Karl Barth, ya, bahwa dia merasa sebagai seorang neo-ortodok. Ya. Dia terpengaruh pada kristologi pada abad 20. Barth mengembangkan kristologinya di dalam bukunya yang berjudul Church Dogmatics. Barth sepenuhnya mengakui kemanusiaan Yesus, meskipun bagi Barth tidak ada keistimewaan yang ia lihat, ya. Sehingga sangat sulit memperoleh masukan historis tentang Yesus. Barth mengungkapkan bahwa metode riset sejarah tidak banyak mengungkapkan tentang kealahan Yesus. Bagi Barth, sebagaimana dikutip oleh Erikson, kealahan Yesus hanya terjadi pada zaman Yesus itu sendiri. Ya. Dan apa yang dikatakan oleh Yesus sama sekali tidak akan meyakinkan akan kealahannya. Jadi pandangan Barth sungguhnya tidak jauh berbeda dengan pandangan teolog liberalisme lainnya, yang intinya meragukan, menyaksikan keilahian Yesus Kristus. Ada juga tokoh Rudolf Bultmann, ya, seorang teolog Jerman, ya. Dia juga tidak kalah dengan pemikiran dari Karl Barth. Sehubungan dengan kristologi Bultmann, dia membagi dua kehidupan Yesus, yaitu menjadi yang pertama secara histori, di mana peristiwa yang memang terjadi dalam kehidupan Kristus, dan juga Geschichte, yaitu sejarah yang bermakna, yakni dampak Kristus atas orang percaya. Bultmann berdiri dalam posisi sebagai neo-ortodok, namun sebenarnya lebih mendorong ke arah liberalisme, sehingga sistem teologinya tidak dapat diterima oleh kelompok konservatif. Kristologi Bultmann tidak berpusat pada serangkaian fakta objektif mengenai Yesus, melainkan hanya pada makna eksistensinya saja. Dengan demikian, yang penting adalah apa yang dilakukan Yesus bagi manusia, sehingga peristiwa seperti penyaliban bukanlah menjadi fokus utama dalam kristologinya. Ada juga tokoh yang bernama Charles Taze Russell. Ia yang mendirikan sekte Saksi Yehova atau Jehovah Witness. Berkenaan dengan pandangan sekte ini, tentang doktrin kristologinya dijelaskan bahwa kelompok ini meyakini
Yesus Kristus bukan Allah, hanya merupakan ciptaan sulung yang dikasihi Yehova. Hal ini didasarkan pada Kolose 1 ayat 15. Sekte ini dapat dikatakan sebagai penjelmaan pengajaran Arius atau Arianisme yang telah dikutuk dan dinyatakan sesat pada Konsili Nicea tahun 325. Kendati pun demikian, sekte ini masih berkembang hingga saat ini. Ya. Dia menyebut dirinya sebagai kelompok Kristen sejati pengikut Yehova. Dalam sekte ini, Yesus adalah yang sulung dari ciptaan Allah. Yesus benar-benar yang pertama diciptakan Allah. Sehingga dalam keyakinan seks Yehova, mereka tidak mengakui keilahian Yesus. Hanya sebatas manusia saja. Yesus adalah ciptaan pertama. Ya, ini didasarkan pada Kolose 1:15. Dia meyakini Yesus sebagai ciptaan pertama yang diciptakan oleh Allah. Maka pada saat bersamaan, berarti dia menolak bahwa Yesus Kristus sebenarnya Allah. Allah Bapa, Allah Putra, ada dua pribadi dan roh yang secara hakiki berbeda dan terpisah dari satu sama lain. Bahkan Yehova tidak mengaku bahwa Roh Kudus adalah pribadi, melainkan hanya sebagai tenaga saja, atau power sebatas kekuatan supranatural Allah. Kemudian kita melihat ajaran Oscar Cullmann ya, dengan kristologi fungsionalnya, di mana masuk abad 20 ya, muncul aliran kristologi fungsional. Menurut Erikson, karena pada aliran ini adalah mengenai apa yang dilakukan Yesus, bukan siapa Yesus. Menurut Cullmann, di mana dia mengumpulkan kristologi fungsional dengan karyanya berjudul Kristology of the New Testament. Landasan dari pemikiran adalah perjanjian baru yang murni, bukan berdasarkan kategori metafisik ataupun spekulatif. Pendekatan yang dilakukan Cullmann adalah pemakaian sejarah keselamatan atau Helgesit yang menjadi prinsip perangkuman dalam berbagai gelar perjanjian baru untuk Yesus. Tampaklah bahwa kristologi Cullmann berpusat pada apa yang dilakukan oleh Yesus di dalam sejarahnya. Kristologi fungsional ini sebagai pembanding kristologi ontologikal, yang artinya konsep dalam teologi Kristen yang berkaitan dengan hakikat dan eksistensi Yesus Kristus dalam hubungannya dengan Allah. Saudara, kita masuk kontroversi pada zaman saat ini. Yang pertama, kontroversi saat ini terjadi adanya kesalahan perumusan doktrin teologi yang cenderung merumuskan berdasarkan pemikiran sendiri, sehingga konsep teologinya menyimpang dari kitab suci, yang disebabkan pada penolakan kitab suci ya, sebagai keputusan kanonik ya, yang menjadi otoritas kebenaran tertinggi dan dasar satu-satunya sebagai pembangunan ajaran teologi, khususnya kristologi. Kedua, kesalahan pemahaman teologi yang dipengaruhi oleh filsafat sekuler atau ajaran filsafat yang sedang berkembang. Juga dipengaruhi pemikiran relativisme, di mana orang berpikir berdasarkan pemahaman yang masuk akal saja dan tidak mengakui sifat supranatural Allah. Ya. Di samping itu juga pengaruh filsafat postmodern dan sejenisnya. Dan yang ketiga, kontroversi saat ini sebuah kristologi yang dipengaruhi oleh era dunia modern yang mengutamakan kebenaran berdasarkan ilmu dan teknologi modern yang lebih menyukai yang berbau emosional dan primordial ya, yang berpadu erat dengan subjektivisme terobsesi dengan pragmatisme. Yang keempat, adanya perdebatan tentang inkarnasi sosial, di mana beberapa teolog dan kelompok Kristen memperdebatkan bagaimana inkarnasi Kristus berkaitan dengan isu-isu sosial seperti keadilan sosial, kesetaraan, dan isu-isu moral kontemporer. Ya. Mereka mencari cara untuk mengaitkan ajaran Kristus dengan masalah-masalah dunia modern. Ya. Jadi kontroversi tersebut mencerminkan keragaman dalam pemahaman kristologi dan gereja-gereja Kristen saat ini. Masing-masing kelompok
dan akhirnya memiliki pandangan yang berbeda tentang aspek tertentu dari doktrin kristologi. Dan kontroversi ini dapat berlangsung dalam bentuk publik atau internal di dalam dominasi gereja. Meskipun sebagian besar gereja memiliki keyakinan dasar tentang inkarnasi dan sifat Kristus, interpretasi dan aplikasi doktrin tersebut bisa bervariasi secara signifikan di antara gereja dan teologi Kristen saat ini. Saudara, memasuki pengajaran kesatuan ilahi dan insan Yesus, di mana konsep kesatuan, keilahian, dan kemanusiaan Yesus ditemukan dalam doktrin inkarnasi, di mana bahwa Allah dalam pribadi Yesus Kristus menjadi manusia. Konsep ini didasarkan pada berbagai kutipan Alkitab yang menggambarkan Yesus sebagai Allah yang menjadi daging. Ya. Beberapa kutipan Alkitab yang mendukung konsep inkarnasi menggambarkan kesatuan keilahian dan kemanusiaan Yesus. Ya. Antara lain dalam Yohanes 1 ayat 14, ya, di mana menyatakan bahwa firman, ya, yang merupakan Yesus menjadi daging, atau dalam kata lain Allah menjadi manusia. Bahkan dalam Filipi 2:6-7 kenosis, di mana Yesus mengosongkan dirinya mengambil rupa manusia. Jadi saudara, konsep inkarnasi ini sangat berhubungan erat dengan kristologi, karena merupakan bagian sentral dari ajaran agama Kristen dan menjadi dasar keyakinan bahwa Yesus adalah Allah yang turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Ya, jadi kesatuan keilahian dan kemanusiaan Yesus itu menciptakan dasar bagi pemahaman Kristen tentang penebusan dan hubungannya antara manusia dengan Allah. Ya. Kemudian saudara, ini yang penting juga tentang bentuk final kristologi yang perlu kita pegang. Kristologi merupakan doktrin sentral kekristenan. Oleh karena itu, pemahaman yang salah akan doktrin kristologi akan mengacaukan keyakinan iman Kristen itu sendiri. Sejarah perkembangan doktrin kristologi ini diwarnai dengan berbagai kontroversi. Dan yang harus disepakati bahwa Kristus sehakikat dengan Allah atau homoousios, bertabiat dua dalam satu pribadi, tidak bercampur dan tidak berubah, tidak terbagi dan tidak terpisah. Yesus adalah Allah sejati dan manusia sejati. Penting mengakui secara utuh kemanusiaan dan keilahian Yesus berdasarkan biblikal yang benar. Dengan demikian, saudara, sejarah doktrin kristologi dapat menolong dalam memahami pribadi dan karya Kristus. Sejarah doktrin kristologi juga dapat menjadi rambu-rambu di dalam mempelajari kristologi yang benar, untuk melihat mana kristologi yang benar dan mana yang salah. Sekali saudara, kita harus yakin, harus sepakat bahwa Yesus adalah manusia sejati dan Allah sejati. Demikian saudara, terima kasih untuk kebersamaan saat ini. Sampai ketemu lagi di tema yang berbeda. Tuhan Yesus memberkati.